Apa sih kelebihannya kamera ini? Kok gue setia banget sama nih kamera? Buat kalian yang pengen bikin konten YouTube atau fotografer pemula atau vlogger, tentunya kalian perlu kamera yang simple, banyak fitur, dan dengan kualitas rekaman yang terbaik biar konten kalian tidak burik di mata penonton. Nah, setelah kalian mendapatkan apa yang kalian butuhkan, nah kalian bakal bandingin tuh kamera satu dengan kamera yang lainnya, baik itu secara harga maupun secara kualitas. Nah, menurut gue selama beberapa tahun gue menggunakan kamera Sony A5100 ini, overall cukup memuaskan. Cuman ya ada kurangnya juga sih dari ini kamera. Nah, buat kalian yang pengen beli kamera Sony A5100 ini, simak dulu beberapa poin berikut ini. Let's check it out. Poin pertama, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Buat lu yang pemula yang baru memegang mirrorless, menurut gua sih kalian lebih cocok menggunakan Sony A5100. Kamera dengan fiturnya ya udah lumayan lengkap lah dan anti ribet. Tapi ya kalau pengen yang lebih simple lagi, kalian bisa pilih kamera pocket. Jadi nggak sibuk gonta-ganti lensa kamera ya kan. Tapi buat lo yang sudah menguasai videografi maupun fotografi, so pasti kalian memilih kamera dengan menyesuaikan medan. Buat photoshoot or wedding, gua nggak nyaranin yang kamera karena ya nggak punya viewfinder. Jadi kalian harus via LCD buat melihat. Sama ya perlu lensa bokeh lagi dong. Karena kalau lensa kitnya menurut gua sih kurang ya, apalagi kalau misalkan di kelas mid dan pro. Tapi kalau buat vlogging dan juga personal kamera, Sony A5100 ini cocok juga buat kalian. Layarnya juga bisa putar-putar ya kan. Buat selfie bisa, simple. Sayangnya belum ada stabilizer di dalamnya, jadi kalian perlu berhati-hati pada saat kalian men-tag video, luar biasa goncangannya. Buat lo yang pengen podcast atau video panjang, lu mesti bersabar kalau videonya kepotong-potong terus. Soalnya nih kamera cuma bisa ngerekam sampai 7 menit doang di Full HD. Selebihnya overhead mati. Perlu bersabar lah ya. Dinginin dulu, kipas-kipas dulu, baru mulai rekam lagi. Poin kedua, pertimbangkan harga. Jangan sampai kalian memaksakan budget yang ada untuk membeli mirrorless yang harganya selangit. Ya perlu diingat, mirrorless bagus tidak melulu harus mahal. Toh, semahal apapun kamera mirrorless, akan terasa sia-sia kalau kalian belum mahir menggunakannya. Tips memilih mirrorless ini sangat bermanfaat diterapkan, terutama bagi fotografer atau videografer pemula. Dengan memilih kamera Sony A5100 ini, dengan harga barunya ya kisaran 5 jutaan sama lensa kitnya ya pastinya, dan juga dengan harga secondnya sekitar 3 jutaan doang, tapi udah banyak fitur dan juga kualitasnya ya nggak kalah bagus, dan ini juga bisa jadi opsi buat kalian yang pemula dan juga menginginkan kualitas fotografer secara profesional. Poin ketiga, spesifikasi fitur tambahan sebelum membeli kamera mirrorless. Pastinya lo harus melihat dulu spesifikasinya dan juga sejumlah fitur-fitur tambahan lainnya yang menurut kalian menyukai fitur tersebut. Fitur tambahan kamera ditentukan oleh harga, akan tetapi tidak semua fitur dapat mewakili kebutuhan pengambilan gambar ataupun video. Misalkan lu pengen foto di Sony A5100 ini, lu udah dapat sensor APS-C 24 megapiksel, gede ya kan, tapi bukan full frame ya, APS-C. So lebih tajam dan detail. Kalau gelap, tenang, nggak ada flashnya kok. Desain layar bisa di flip out, kalau mau buat selfie juga bisa, dan titik fokusnya juga banyak. So jadi mudah buat membidik objek lebih cepat. Cuman ya belum ada viewfindernya juga ya, so perlu melotot dulu ke layar udah pas apa belum nih ya. Nah kalau buat video ya kelas mid Sony A5100 ini sudah Full HD dengan mode XAVCS yang super tajam. Dah mentok segitu aja tuh, soalnya belum 4K nih. Kalau lu pengen record suara ya juga udah lumayan sih jernih kalau misalkan kalian pengen suara bawaan yang ada di kamera Sony A5100 ini. Cuman ya kalau pengen eksternal kalian nggak bakal nemuin colokan mic-nya karena memang nggak ada di sini. Ya pakai HP aja kan diakalin, ngeditnya 2 kali dong. Ya begitulah, sabar. Terus fitur yang sangat gue suka dari Sony A5100 ini adalah Wi-Fi dan NFC. Kita bisa kirim gambar yang udah kita jepret langsung ke HP kita atau ke HP orang lain. So buat yang minta fotoin nggak perlu pindah ke laptop dulu, nggak perlu pindah ke komputer dulu. Filenya langsung kirim aja via kamera,
Terus yang gue demen, lu bisa jepret melalui smartphone lu tanpa lu harus menyentuh kameranya. Keren nggak? Dan juga Sony A5100 ini yang gue suka, bidikan dari satu objek ke objek lain itu sangat cepat memfokuskannya. Dengan lensa bawaannya ya, kalau misalkan pengen pakai lensa ukuran lain ya juga sama aja sih, cepat juga, asal mereknya sama-sama Sony juga, yang harganya hampir sama dengan kamera secondnya, kecuali kalian menggunakan lensa manual. Poin keempat, ketersediaan suku cadang sama lensa. Ya rugi banget kalau lu pas beli kamera, pas LCD-nya rusak, perlu berbulan-bulan nyervisnya. Soalnya ya spare part-nya kosong. Nah, kamera Sony A5100 ini adalah salah satu kamera yang banyak diminati orang dan juga dibeli. Jadi nggak cuma diminati doang. So, tukang servis kamera juga nyediain stok spare part-nya buat perbaikan dong. Jadi lu bisa cari spare part-nya di all shop dengan mudah. Untuk lensanya gue kurang puas kalau cuma ngandelin lensa kitnya doang. Tapi kalau orang pro kayaknya memang mereka, wah ini nggak masalah walaupun lensa kit, karena skill mereka juga sudah jam terbangnya tinggi. Tapi buat video, mantap lah. Soalnya fokusnya cepet bro. Apalagi kalau buat video street or tutorial, bisanya cuma 7 menit doang ya kan ngerekamnya. Soalnya bakal overhead dan mati sendiri kalau dibiarin dengan suhu yang panas. Nah, berikutnya Sony A5100 ini punya banyak lensa yang dijual di pasaran. So, kalian tinggal cocokin aja sama kebutuhan. Kalian pengen lensa apa? Tele, fix, wide, atau yang lain, ada semua. Tapi dengan harga yang wow, fantastis. Pengen lensa murah? Tinggal beli yang manual aja. Ada kok, bisa bokeh juga. Cuman satu, tangan lu aja yang ribut buat ngatur fokusnya ya kan. Nah, kesimpulan dari semua ini, kalau lu pengen beli kamera yang mirrorless, murah, body keren, fitur ya cukup banyak, simple, nggak ribet, buat pribadi, mudah dipegang, nggak jatuh-jatuh, tersedia suku cadang dan juga lensa di mana-mana, ya Sony A5100 cocok buat lo. Tapi selain dari itu, misal buat foto wedding, model, video perfilman, or vlog, bisa juga lo pakai Sony A5100, cuman perlu kesabaran ekstra. Ngerekam nggak bisa lama, tambah nggak ada colokan mic-nya, ya kan? Dan modal yang ekstra juga, beli lensa sesuai kebutuhan. Cuman fitur-fitur yang ada di tiap kamera itu berbeda-beda. Dan kamera Sony A5100 ini sudah gue jelasin fitur-fiturnya apa aja tadi, dan yang hal positif yang kalian dapat apa juga, dan juga hal negatif atau kekurangan dari kamera ini juga sudah gue jelasin tadi. Jadi tinggal kalian aja nentuinnya dan kalian bandingkan dengan kamera-kamera merek lain ataupun kamera dengan merek Sony seperti A6000. Ya walaupun lebih mahal lagi, dan ya layarnya nggak bisa dirotasikan buat selfie ya kan, tapi bisa menggunakan smartphone. Ya begitulah, overall menurut gue ini sudah recommended dah, apalagi buat pemula yang pengen nyoba-nyoba tapi nggak mau rugi dan juga harganya murah. Oke lah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian ada masukan ataupun saran, silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. See you next time, bye.